Selamat siang, perkenalkan nama saya Hendrik Jefferson Mendreva, salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di Prodi TKI Angkatan Ketiga. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya sedang melaksanakan ujian kinerja yang berlokasi di sekolah saya di SMK Negeri 3 Gunung Sitoli. Video pembelajaran saya mengenai mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Demikian perkenalan dari saya dan selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kurang semangat, apa kabar? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali selalu dalam doa. Bapak minta ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Bapak persilakan. Tuhan, terima kasih telah memberikan kasih berkali Tuhan di depan dalam kami dari rumah kami ke tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Semoga Engkau yang selalu berkati kami dan menjaga kami serta melindungi kami segala mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami nanti supaya bisa kami tanamkan dalam hati kami. Saya juga juga dengan teman-teman guru kami masih belum sempat hadir di tempat ini. Semoga Engkau yang selalu bersama kami. Amin. Baik. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Bapak pengen lihat apakah sudah hadir semuanya atau tidak. Oke. Bapak absen dulu ya. Arniat hadir. Oke. Ayu Damai Kristiani. Biji Sekiroli. Elinota Fatiwaru. Eti Destina Selamanua. Jessica Idam Kasih Jebua. Berarti ada semua ya. Baik. Semoga pada siang hari ini walaupun kita belajar siang tidak berkurang semangat dan motivasi belajar kita semua. Bapak yakin itu ya? Tetap semangat? Semangat? Pelajaran kita hari ini berhubungan atau terkait dengan pelajaran kita minggu lalu tentang jaringan berbasis luas, ya kan? Bapak harap dan Bapak yakin seluruhnya siswa-siswi Bapak di sini sudah mempelajari, membaca-baca materi kita tentang jaringan berbasis luas. Nah, oleh karena itu, Bapak ingin membuktikan apakah anak-anak kami sudah mempelajarinya di rumah atau belum. Nah, Bapak ingin mengajukan pertanyaan dulu. Siapa kira-kira di antara kalian yang bisa membantu Bapak menjelaskan apa itu pengertian jaringan komputer? Siapa kira-kira? Tunjuk tangan. Oke, silakan. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Oke, berarti keterhubungan antara satu dengan yang lain itu jaringan komputer. Nah, pelajaran kita kemarin tentang jaringan basis luas. Jaringan basis luas, siapa yang bisa bantu Bapak mendefinisikan atau menjelaskan apa itu WAN? Wide Area Network. Oke, silakan. Atau adalah jaringan komputer yang luas cakupannya bisa mencapai benua atau negara. Lalu karena luas cakupannya sangat tinggi, WAN ini sangat memerlukan sangat banyak ya. Sekali lagi bisa bantu menjelaskan kira-kira? WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara atau bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan LAN dan MAN. Nah, WAN ini sangat membutuhkan banyak biaya karena membutuhkan kabel seperti kabel fiber optik dan karena luas cakupan. Oke, terima kasih. Itu tentang definisi jaringan WAN. Jadi Bapak sangat bangga kalian sudah mempelajari materi kita minggu lalu tentang jaringan basis luas. Maka
pelajaran kita hari ini berhubungan dengan jaringan nirkabel. Dan sebelum kita masuk ke masuk ke pembelajarannya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dari segi pengetahuan, di bagian produk, diharapkan seluruh peserta didik, ya, siswa-siswi kami dapat menjelaskan apa itu pengertian jaringan nirkabel. Ya, itu dibuktikan dengan kalian dapat mengerjakan tugas atau soal di LP 3. Itu bagian pertama di bagian produk. Lalu bagian keduanya, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi konsep jaringan nirkabel dengan mengerjakan soal LP3. Nanti dibuktikan apakah memenuhi KKM atau tidak. Nah, yang ketiga, dapat menjelaskan atau mampu mengevaluasi. Sekali lagi, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi konfigurasi jaringan nirkabel dengan mengerjakan soal LP3 dan harus memenuhi nilai KKM. Nah, di bagian proses dari tujuan pembelajaran kita siang hari ini, itu diharapkan siswa-siswi atau peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah konfigurasi jaringan nirkabel yang dapat dibuktikan atau dapat dilihat dengan pada saat kalian mengerjakan soal di LP3, LP4. Sekali lagi, mengerjakan soal di LP4 dengan memenuhi nilai KKM. Lalu, di bagian keterampilan, di bagian akhir, diharapkan siswa-siswi kami seluruhnya mampu mempraktikkan cara evaluasi jaringan nirkabel sesuai dengan rincian tugas kinerja dari LP5 dan harus memenuhi nilai KKM. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita tentang yang akan kita bahas pada materi hari ini berhubungan dengan jaringan nirkabel. Nah, cakupan materi ini berhubungan dengan pelajaran kalian pada saat kelas 10. Ya kan, tentang komputer dan jaringan dasar. Dan Bapak yakin di kelas 10 ini kalian sudah paham, ya, sudah paham dan mengerti bagaimana cara menginstalasi jaringan komputer, terus penggunaan atau pengalamatan IP address, dan instalasi koneksi internet. Ini dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini tentang jaringan nirkabel. Dengan kompetensi dasar dari materi kita siang hari ini ada dua, di bagian pengetahuan, mengevaluasi jaringan nirkabel, dan di bagian keterampilan, mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Lalu, cakupan inti materi kita siang hari ini meliputi pertama, diharapkan setelah belajar ini nanti materi kita, Bapak akan membuat proyek dan kalian mampu menerapkan langkah-langkah konfigurasi jaringan nirkabel. Itu akhir pembelajaran kita. Kita akan membuat kelompok diskusi. Dan nomor 2, menggunakan komputer dapat mempraktikkan cara evaluasi jaringan nirkabel dengan memperhatikan urutan langkah-langkah konfigurasi, lalu penggunaan atau pengalamatan IP address, konektivitas jaringan nirkabel, apakah terkoneksi atau tidak. Keempat, sistem keamanan yang akan kita gunakan pada perangkat jaringan nirkabel, dan perangkat yang kita gunakan sebagai uji coba praktik kita nanti adalah router Wi-Fi. Router Wi-Fi ini akan kita ubah menjadi access point. Ya, membuat jaringan baru, maka kita harus menyetingnya menjadi access point. Inilah cakupan materi kita yang akan kita laksanakan atau kita lakukan pada siang hari ini. Maka kita masuk ke materi inti kita tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu secara sederhana bisa kita bayangkan adalah komunikasi dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Ya. Nah, medianya bisa menggunakan Wi-Fi, bisa menggunakan Bluetooth dan inframerah. Itu bedanya kalau nirkabel. Medianya ada 3, Bluetooth, Wi-Fi, dan inframerah. Masih semangat? Semangat. Oke, kita lanjut. Cara evaluasi konfigurasi jaringan nirkabel.
Ya, pertama peralatan, ya kan? Kalau kita berhubungan dengan nirkabel pasti berhubungan dengan peralatan. Yang kedua dengan sistem keamanan. Maka kita masuk ke sistem keamanan. Sistem keamanan untuk access point ada beberapa di atas, dan ini sebagai tugas kalian bagaimana menempatkan atau menerapkan sistem keamanan ini pada access point yang akan kita praktekkan nanti. Jika kalian salah menggunakan, maka access point kalian atau jaringan kalian akan disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kira-kira nanti jenis keamanannya, maka nanti silakan uji coba mana yang terbaik. Oke. Maka kita masuk ke proyek kita dengan jumlah kalian ada 12. Bapak sudah membaginya menjadi 2 kelompok. Bisa dilihat di atas. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan bentuk kelompok belajarnya sebelum kita menonton video pembelajar. Bapak persilakan. Oke, tutorial kali ini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi ya WiFi dengan TP-Link. Ya, TP-Link IP-nya adalah TLW471ND, yang dimana ya Rotel wireless ini terdiri dari satu antena, kemudian ini ada tombol powernya, ya, tombol on off. Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi perangkat ini, ya, dengan menyambungkan ya perangkat ini ke laptop atau ke komputer. Lebih dahulu kita setting dulu IP address supaya access point tersebut bisa kita remote. Ya, kita sesuaikan IP-nya, di mana IP access point-nya yaitu 192.168.0.254. Maka kita buat IP address komputer kita satu segmen dengan IP tersebut. Nah, langsung aja kita masukkan IP address-nya adalah sebagai berikut, yaitu 192.168.0.250. Kemudian subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Sekarang kita buka web browser, ya. Ketikkan di address bar-nya yaitu IP dari TP-Link yang tadi, yaitu 192.168. Ya, saya ulang, 192.168.0.254. Ya. Kemudian enter. Maka dia akan meminta username dan password. Masukkannya username-nya admin dan passwordnya admin. Kemudian diklik sign in. Nah, ini adalah tampilan dari TP-Link. Kemudian kita pilih quick setup, ya, tekan next. Di sini kita pilih access point, ya, karena yang kita setting adalah access point-nya. Kemudian di sini ketikkan SSID, ya. SSID adalah nama WiFi yang akan kita akses pada wireless. Nah, masukkan security mode-nya dengan WPA garis miring WPA2 PSK. Kemudian klik remote. Lakukan restart dan menyimpan konfigurasi yang telah kita setting tadi. Sekarang kita tes dengan menggunakan laptop. Ya, kita sambungkan
jaringannya dengan menggunakan wireless. Nah, di sini sudah ada SSID-nya IT Nudi. Langsung aja tekan connect. Kita tunggu beberapa saat untuk memasukkan passwordnya. Nah, masukkan passwordnya ya, IT Nudi 19. Nanti sesuaikan dengan password yang Anda setting ya guys. Kita coba untuk mengakses internet melalui web browser Google Chrome. Kita buka dulu salah satu situs, ya misalnya situs google.com ya, atau situs yang lain yang sudah bisa. Oke, baik, kita buka situs yang lain, misalnya detik.com yang sudah bisa diakses. Itu kira-kira video pembelajaran kita bagaimana cara menyeting atau mengkonfigurasi perangkat menjadi akses point. Nah, saya ingin tahu apakah siswa-siswi kami semua, anak-anak kami semua sudah mengamati dengan betul video pembelajaran tadi. Tidak berkesalahan jikalau Bapak ingin bertanya, kira-kira dari video yang ditampilkan tadi, video pembelajaran kita, apa intisari dari video tersebut? Kira-kira siapa? Apa yang disampaikan dalam video tersebut? Oke, silakan. Dari video tersebut telah diperlihatkan kepada kita bagaimana cara melakukan konfigurasi access point. Dalam melakukan konfigurasi access point, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yaitu satu, dalam melakukan konfigurasi access point, kita memilih grup quick setup. Setelah dipilih, kita memilih access point. Setelah access point dipilih, kita mengisi nama SSID. Dan setelah itu, kita mengklik enable pada DHCP server. Setelah itu, kita mengklik tombol reboot dan langkah akhir yaitu melakukan uji konektivitas. Oke, terima kasih. Berarti benar-benar dicermati ya, dipahami. Bapak sudah menentukan, karena sudah ada 2 kelompok, Bapak sudah menentukan 2 proyek untuk 2 kelompok. Nah, proyek pertama, Bapak punya perangkat di sini, router Wi-Fi dengan nama TP-Link TL WR840N. Ini akan dikonfigurasikan, dan tugas yang kedua atau proyek kedua, karena kita ini punya satu access point atau satu router Wi-Fi, tidak mengurangi proses pembelajaran, maka Bapak minta untuk tugas yang kedua bisa melakukan konfigurasi dengan TP-Link TL WA901NDV3, tetapi menggunakan aplikasi emulator. Jadi semacam simulasi. Maka ada 2 kelompok, ada 2 proyek. Kira-kira mana yang dipilih? Misalkan untuk kelompok 2. Kelompok 2 kalian pilih mana dari apakah poin 1 atau poin 2 untuk proyek diskusi kelompok kalian? Apa kira-kira? Ya? Oke, di kelompok 2 sudah memilih akses point yang TP-Link TL WA901 NDV3. Mungkin karena lebih mudah ya. Maka mau tidak mau kelompok 1 dengan semangat ya, masih semangat walaupun siang, maka kalian harus membuktikan kepada saya konfigurasi kalian, ini posisi masih kosong. Buktikan sama saya konfigurasi kalian bisa mengakses internet. Jadi, saya sudah menyiapkan satu hotspot dengan nama Wi-Fi tetangga. Bagaimana router Wi-Fi ini terkoneksi ke hotspot Wi-Fi tetangga, dan ini berubah fungsi menjadi access point atau jaringan baru. Ya kan, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan teman kamu, langkah-langkah konfigurasinya. Silakan tentukan nama SSID-nya. Silakan tentukan IP address yang kalian gunakan dengan sistem keamanan yang kalian tentukan. Sesuai dengan materi yang sudah Bapak ajarkan tadi, bagaimana melakukan konfigurasi langkah-langkahnya, keamanan dan IP address. Hasil ini akan kalian presentasikan masing-masing di depan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, maka silakan susun waktu
pengerjaan tugas kelompok mulai dari sekarang. Silakan. Baik, bagaimana kelompok 2? Tadi memakai apa ya, nomor 2 ya? Nomor 2 tentang emulator. Apa tadi nama akses poinnya? CL? Oke, bagaimana perkembangannya? Konfigurasinya ada kendala? Tidak. Kalau boleh tahu IP yang kalian gunakan IP apa? DHCP, Pak. DHCP ya, DHCP otomatis, IP otomatis ya. Oke. Nama akses poinnya sudah ya, SSID-nya. Nama SSID-nya sudah ditentukan? Sudah ya, sudah. Jenis keamanan juga sudah ya? Sudah ditentukan. Berarti tidak ada kendala ya? Oke. Kalau begitu nanti dibuat laporannya untuk dipresentasikan ya. Oke. Oke. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Nah, kendalanya di mana kira-kira? Karena kita nih Di baru ya. jadi kami masukkan lagi X-nya itu 108. Oke. Oke. Oh, udah kan ganti nomor IP-nya ya. Oke. belum bisa masuk. Tidak bisa koneksi. Iya. Oke. Coba buka tab baru. Tab baru, coba dimasukkan IP yang sudah terubah tadi sekali lagi. Oke. Tapi nggak bisa Pak. Sebenarnya cuma sudah kami masukkan ini di baru udah. Cuma harus kami masukkan itu yang kami itu bisa. Berarti sudah diganti nama SSID sudah. Terus saya sudah menentukan IP-nya, sudah. Lalu security-nya juga sudah ya, jenis keamanannya. Jenis keamanannya belum. Ketiknya di situ dulu, di sini. Ketik ubah IP-nya menjadi www.google.com. Oke. Bapak pengen lihat. Nanti ada kendala ya. Oke, tolong coba diulang sekali lagi dari awal. Mungkin ada konfigurasi yang salah. Ya. Coba diulang-ulang terus. Ya, dari awal. Nanti Bapak coba reset router Wi-Fi-nya di depan. Coba diulang kembali. Ya. Tetap semangat belajarnya ya. Oh, oke, baik. Bagaimana hasil kerja kelompoknya? Berhasil? Oke, oleh karena itu Bapak ingin lihat baik dari kelompok 1, kelompok 2, hasil diskusinya apakah berhasil menunjukkannya atau tidak. Terkhususnya untuk kelompok 1, Bapak ingin lihat apakah router yang sudah Bapak sediakan di atas meja ini bisa kalian fungsikan dan terkoneksi ke jaringan internet. Oke. Sebelumnya atau sebelum presentasi ke depan, kira-kira kelompok mana yang duluan, kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 1? Bagaimana kelompok 1 siap? Oke. Baik, bagaimana kelompok 1? Sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Oke. Oleh karena itu, Bapak persilakan.
Baik teman-teman, saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu langkah-langkah konfigurasi router Wi-Fi TP-Link TL-WR840N menjadi access point. Yang pertama, melakukan sambungan ke perangkat router Wi-Fi TP-Link TL-WR840N menggunakan browser dengan mengetik 192.168.0.1. Dua, memasukkan username dan password. Yang ketiga, menyenting router Wi-Fi TP-Link TL-WR840N menjadi WISP dengan mengklik menu operating mode pada halaman antarmuka browser. Yang keempat, mengklik menu network LAN, menentukan jenis IP address dan subname yang digunakan. Di sini terbagi tiga, yaitu yang pertama IP address 192.168.1.1 dengan subname 255.255.255.128. Yang ketiga, total host sebanyak 126. Yang kelima, mengklik menu wireless dan mengklik tombol scan yang berfungsi untuk mendeteksi koneksi Wi-Fi tetangga yang akan dihubungkan dengan router Wi-Fi TP-Link TL-WR840N. Yang keenam, setelah muncul daftar nama-nama hotspot yang tersedia, lalu mengetik tombol kanan terhadap hotspot Wi-Fi tetangga. Yang ketujuh, pada daftar wireless password, memasukkan password dari hotspot Wi-Fi tetangga. Yang kedelapan, membuat nama hotspot atau SSID pada wireless network name IP baru. Yang kesembilan, menentukan jenis keamanan yang digunakan untuk memproteksi akses point dari pihak yang ingin menyusup atau tanpa seizin admin. Di sini terdiri ada dua bagian, yaitu satu, jenis keamanan WPA2 PSK. Kedua, password 123456789 dan 0. Yang 10, akses point dengan SSID IP baru siap untuk diakses. Yang terakhir, melakukan uji koneksi dengan membuka halaman Google dan mengakses salah satu halaman website yahoo.com. Baik teman-teman semua, sebagai pembuktian bahwa konfigurasi kami berhasil, maka kami akan menunjukkan kepada teman-teman semua apa nama akses point kami, yaitu IP baru. Jadi ini nama akses point yang kami berhasil kami temukan, yaitu IP baru. Nah, setelah kita berhasil mengkoneksikan, maka kita akan masuk ke menu jendela, lalu kita masuk ke CMD. Lalu jika kita sudah masuk ke CMD, kita kan. Lalu setelah itu kita ketik ping www.google.com. Jadi jika sudah, maka kita langsung enter. Oke, demikian hasil dari ping www.google.com. Maka kita akan langsung mencoba membuktikan menggunakan Google. Nah, coba kita membuktikan menggunakan google.com, maka kita langsung enter. Klik. Lalu jika kita memilih Google, maka kita langsung mengklik test speed. Jika sudah, maka kita akan mencoba bagaimana kecepatan jaringan kita. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa konfigurasi kami berhasil, dan demikianlah yang kami bisa sampaikan tentang pembuktian hasil dari konfigurasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, untuk kelompok 2, kira-kira dari konfigurasi yang mereka sampaikan dari kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang dimengerti? Kalau ada, Bapak kasih kesempatan untuk bertanya.
Baik, kami akan mengajukan pertanyaan dari hasil presentasi dari kelompok 1, itu bagaimana caranya mengevaluasikan konektivitas jaringan telah terhubung atau tidak. Baik untuk sesama host yang telah terhubung dalam satu jaringan pas access point maupun menguji konektivitas dengan internet. Ya. Oke, kami dari kelompok 1 akan mencoba memberi pendapat tentang pertanyaan dari kelompok 1. Nah, secara sederhana, untuk mengevaluasi jaringan telah terkoneksi atau bisa dengan cara yang pertama, dengan melihat ikon konektivitas atau mengarahkan kursor mouse pada menu taskbar di pojok kanan bawah komputer. Jika ikonnya menunjukkan komputer silang merah ataupun setelah kursor mouse diarahkan ke ikon konektivitas tidak menunjukkan tanda koneksi, maka komputer host masih belum terhubung jaringan. Yang kedua, bisa menggunakan aplikasi Command Prompt dengan menekan tombol gambar jendela +R untuk mengetahui alamat IP address masing-masing host dengan mengetik IP config lalu enter. Lalu mengetik ping, lalu alamat IP address host yang akan diuji, misal ping 192.168.1.10. Dan yang terakhir, untuk menguji konektivitas setelah terhubung ke internet dengan mengetik ping www.google.com lalu enter. Sekian dari kami. Baik, terima kasih hasil tanggapan atau jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas atau ada yang mau tanyakan lagi? Sudah jelas. Oke, kalau begitu kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya dan kelompok 2 silakan mempersiapkan diri untuk presentasinya. Oke, baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yaitu langkah-langkah konfigurasi TP-Link CL-WA90-1ND F3 dengan emulator menjadi access point. Yang pertama, kita akan membuka browser dan ketikkan laman emulator. Kemudian kita memilih menu quick setup untuk melakukan konfigurasi. Kemudian di bagian mode pilih access point yang bertujuan mengkonfigurasi TP-Link CL-WA91ND F3 menjadi access point. Kemudian yang keempat, pada wireless setting konfigurasikan wireless network name, kemudian wireless security mode, dan wireless password. Kemudian yang kelima, menentukan jenis keamanan yang digunakan untuk mengamankan access point. Kemudian di bagian menu network setting, kita klik tipe smart IP yang yaitu DHCP. Kemudian di bagian akhir, klik tombol finish untuk mengakhiri konfigurasi perangkat TP-Link CL-WA91ND F3 menjadi access point. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti dari hasil presentasi kelompok 1? Pada Bapak persilakan. Baik, saya mewakili kelompok kami untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu bagaimana cara membedakan penerapan IP DHCP dengan IP statik dalam konfigurasi perangkat jaringan. Demikian pertanyaan kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. IP DHCP dan statik memiliki fungsi dasar yang sama, di mana perangkat membutuhkan IP address untuk mendapatkan paket-paket konfigurasi yang selanjutnya dapat dieksekusi langsung dari host sendiri. DHCP menerapkan konfigurasi secara DHCP, artinya terpusat. Artinya pemberian IP address secara otomatis atau langsung dari komputer server. Statik menerapkan konfigurasi secara statik, artinya pemberian IP address secara manual atau langsung ke masing-masing komputer klien dan tidak berubah-ubah atau tetap. Demikian. Oke, demikian hasil tanggapan dari kelompok 1 atas pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu kelompok 2 silakan kembali ke tempat, kita berikan tepuk tangan. Demikian hasil presentasi kalian tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menunjukkan hasil presentasinya, maka kita dapat menyimpulkan dari hasil diskusi kita, baik kelompok 1 dan kelompok 2, dapat kita mengambil kesimpulan, di kelompok 1 menggunakan konfigurasi router TP-Link CL-WA840N, maka kalian bisa membuat jaringan atau sambungan jaringan baru, sedangkan hanya untuk kelompok 2,
Karena mereka hanya menggunakan aplikasi emulator, hanya simulasi tidak bisa menunjukkan hasilnya. Tetapi secara garis besar, Bapak sudah lihat tadi hasil konfigurasinya sudah mendekati sama dengan konfigurasi ke perangkat sebenarnya. Dalam penutup kita tentang manfaat dari pembelajaran kita hari ini atau siang hari ini. Di antara kalian, siapa bisa memberikan kesimpulan manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Jadi, manfaat jaringan kabel yaitu tidak perlu kabel, kemudian dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik, dan dapat diaplikasikan pada jaringan yang smart. Oke, terima kasih. Itu secara umumnya, dan secara khususnya, manfaat dari pembelajaran kita secara tidak langsung dari praktek yang sudah kalian lakukan, baik konfigurasi perangkat jaringan, penggunaan IP, kalian sudah bisa menjadi seorang teknisi jaringan. Yang kedua, kalian bisa sebagai sistem atau analis jaringan. Sistem analis jaringan ini berfungsi atau berperan sebagai menganalisis berapa banyak titik akan dihubungkan, menggunakan perangkat, dari konektivitas yang kalian pergunakan. Lalu, sebagai umpan balik dari pelajaran ini, kalian mendapatkan ilmu di mana kalian bisa menggunakan hotspot pribadi dari smartphone dengan ditambahkan perangkat router atau access point bisa menciptakan sebuah perangkat atau jaringan baru. Itu umpan balik kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lalu di bagian penutup, Bapak sudah membagikan tugas untuk memperkuat lagi tentang materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Pertama tentang LKPD, Bapak sudah membagikannya atau men-share-kannya di Google atau Google Classroom dalam bentuk Google Form. Tolong dikerjakan secara berkelompok di LKPD-nya. Lalu untuk tugas LP3, tolong dikerjakan secara mandiri. Batas waktunya sudah Bapak tentukan masing-masing, jadi Bapak sudah mengirimkannya melalui Google Form di grup kelas masing-masing. Jadi silakan dikerjakan. Untuk LKPD dikerjakan secara kelompok dan tugas LP3 secara mandiri. Dan demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat pada hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapak ucapkan selamat siang.